Oke, adik-adik kelas 10. Nah, jadi kita akan membahas sekarang lanjutan dari fungsi yang pertama, ya. Jadi komposisi fungsi yang pertama itu kan membahas tentang FOG, GOR, ya, kebalikannya. Nah, sekarang kita akan melihat tentang fungsi invers. Jadi nanti ada fungsinya yang berdiri sendiri, kita cari inversnya. Bisa juga nanti kita mencari inverse dari sebuah komposisi fungsi. Nah, jadi kita lihat dulu yang tunggal, ya, fungsinya. Cuma sebelum kita mulai, kita pertama pahami dulu apa yang sebenarnya disebut dengan inverse. Nah, kalau inverse sebenarnya itu arti sederhananya kebalikan, ya. Jadi kalau kita ingat konsepnya deh, misalnya ini X-nya bermain, Y-nya itu daerah hasilnya, ya. Jadi kalau yang merubah X menjadi Y, itu namanya fungsi F. Jadi notasinya kita bisa tuliskan Y sama dengan Fx, gitu. Nah, kalau sebaliknya dari Y kita rubah menjadi X, itulah namanya inverse. Nah, jadi inverse itu nanti disimbolkan di F-nya itu dengan seperti pangkat min 1. Tapi jangan ada dibaca pangkat min 1, bacanya cukup F inverse, ya. Jadi X sama dengan F inverse Y. Jadi proses baliknya itu. Nah, itulah konsep sederhana daripada fungsi inverse. Nah, kalau disuruh mencari inverse fungsi, maka langkah-langkah yang kita lakukan begini. Nah, yang pertama adalah misalkan nanti F-nya atau nama fungsinya yang lain pun boleh, Y misalnya, kita misalkan Y. Nah, baru kita cari nanti nilai X-nya, tentu dengan operasi aljabar, ya. Pindah ruas, bagikan, kalikan, tambahkan, kurangkan, gitu. Nah, setelah dapat nanti X-nya, kita tinggal ganti X-nya itu menjadi F inverse X. Itulah hasilnya, berarti inverse-nya. Kemudian Y-nya kita kembalikan ke X. Nah, jadi itu langkah-langkah untuk menentukan inverse dari sebuah fungsi. Nah, jadi coba perhatikan soal yang nomor 1. Nah, diketahui Gx-nya, ya. Gx adalah min setengah X. Ditanya berapakah G inverse X-nya. Nah, min setengah X kita misalkan Y. Langkah pertama. Kemudian operasikan kali min 2 biar ketemu X-nya, maka di kiri jadi X, di kanan min 2. Jadi sudah dapat kan X-nya? Nah, kalau sudah, X-nya ganti dengan G inverse, lalu Y-nya ganti menjadi X. Nah, jadi G inverse X itu sama dengan min 2X. Nah, itu untuk nomor 1. Jadi nomor 1 ini fungsinya cukup sederhana. Nah, nomor 2, Fx sama dengan X kurang 2. Berapakah F inverse 14? Nah, kali ini nanti setelah dapat inverse-nya, kita ganti X-nya dengan 14. Oke, kita jawab. X kurang 2 misalkan Y. Langkah pertama ya. Baru cari X-nya, berarti min 2-nya pindah kanan, Y tambah 2. Nah, sudah dapat. Sehingga F inverse X adalah X tambah 2. Nah, yang ditanya tadi F inverse 14. Yang pilih dengan 14X ini. Jadi 14 ditambah 2 sama dengan 16. Nah, itu untuk soal pengantar yang nomor 2. Masih gampang ya. Jadi fungsinya ini semua berdiri sendiri atau tunggal. Nah, soal pengantar nomor 3. Fx-nya sama dengan min buka kurung 2 kurang 3X per 2. Yang ditanya sama, tentukanlah F inverse X-nya. Nah, ini minnya kita kalikan dulu ke dalam, ya. Jadi min kali min jadi 3X, min kali 2 min 2 per 2 sama dengan Y. Nah, baru kali silang 2-nya, 3X dikurang 2 sama dengan 2Y, X-nya 2Y ditambah 2 bagi 3.
itulah inverse-nya. Jadi ingat sekali lagi, kalau mencari inverse sampai ketemu nilai X. Nah, sehingga F inverse X adalah, kita keluarkan nanti duanya ini, 2/3 buka kurung X tambah 1. Nah, itu untuk yang nomor 3. Mudah bukan? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang lebih kompleks lagi. Nah, misalnya nomor 4 ini Fx-nya 9x tambah 17 per x tambah 2. Berapakah F inverse X-nya? Jadi langkahnya sama dengan soal-soal sebelumnya ya, dia ya. Jadi 9x tambah 17 per x tambah 2 dibesarkan Y. Baru kita kali silang lah x tambah 2-nya ke kanan ya. Jadi dapat 9x tambah 17 sama dengan xy tambah 2y. Nah, kita gabung x-nya. Ini pindah ke kiri, 17-nya pindah ke kanan, dapat seperti ini. Kita keluarkan x-nya. 9 kurang y sama dengan 2y kurang 17, baru dibagi ya. Jadi x sama dengan 2y kurang 17 per min y tambah 9. Nah, tinggal sesuaikan ke optionnya atau pilihannya. Jadi F inverse X. Nah, kita kali minus atasnya. Dan Y-nya kita ganti dengan X. Jadi min 2X tambah 17. Bawah juga kali minus ya. Jadi Y dikurang atau X dikurang 9. Nah, itulah inverse fungsi kita ini. Gitu. Nah, tetapi khusus untuk pecahan ada cara yang paling gampang. Jadi kita namakan cara cepatnya ya. Jadi bentuk umumnya nanti kalau Fx sama dengan Ax tambah B per Cx tambah D. Jadi X-nya semua di depan. Kita ubah. Kalau belum di depan ya buat ke depan ya. Nanti tinggal tukar dia D. Jadi yang D tukar ke A kali minus setelah ditukar. Yang A tukar ke D kali minus. Nah, setelah kita tukar. Nah, jadi nanti hasilnya min dx tambah b per cx kurang a. Jadi b dan c-nya tetap. Nah, gitu. Nah, nomor 5 coba kita terapkan. Ini 4x tambah 1 per x kurang 4 ya. Tukar ya, D. Min 4 kali min jadi 4x juga ya. Tambah 1 per x ini tambah 4 kali minus jadi kurang 4. Nah, jadi kebetulan untuk nomor 5 Fx-nya sama dengan F inverse-nya. Nah, kalau ada ditulis di situ X tidak sama dengan 4, itu hanya syarat domain. Ingat, bentuk pecahan penyebut tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, coba kalau di soal nomor 4 kita terapkan deh. Berarti min 2x tambah 17 bagi x kurang 9. Nah, gitu. Jadi cukup dilihat-lihat saja, nggak perlu dibuat lagi perkalian seperti ini. Tapi khusus untuk bentuk pecahan. Oke, baik. Itulah dulu pembahasan kita untuk soal pengantar yang nomor 1 sampai yang nomor 5. Ya, adik-adik masih di pembahasan komposisi fungsi yang kedua. Jadi sekarang kita lihat bagaimana cara menginverskan bentuk komposisi ya. Jadi konsepnya kira-kira begini ya sebenarnya. Jadi kalau inverse komposisi itu misalnya kalau ada f dot g inverse. Jadi kalau ini kan dikomposisikan dulu atau digabungkan dulu FOG-nya baru dicari inverse-nya. Nah, kalau mau kita buat satu-satu boleh. Jadi nanti posisinya jadi balik. Jadi nanti kalau FOG itu inverse sama dengan G inverse dot F inverse. Jadi terbalik dia ya. FG, kalau di sini GF. Nah, kalau fungsinya pun 3 sama. Misalnya F dot G dot H. Untuk inverse-nya satu-satu dibalik. H inverse dot G inverse dot F inverse X. Nah, gitu. Nah, jadi mencari komposisinya seperti itu. Nah, contoh untuk penerapannya itu di nomor 9. Nah, nomor 9 kan dikasih tahu F inverse X nih. X kurang 1/5. G inverse-nya juga ada ya. 3 kurang X per 2. Baru ditanya berapakah F dot G inverse.
Nah, kalau kita lihat di sini, F dot G inverse itu kan sama dengan G inverse dot F inverse X. Kalau kita cari satu-satu inverse-nya, artinya F inverse-nya nanti substitusi ke G, jadi ke G inverse-nya. Jadi kalau komposisi itu kan kita selesaikan dia dari belakang, ya. Jadi 3 dikurang ini X-nya ganti dengan ini D. Nah, jadi 3 kurang ini tadi F inverse-nya X kurang 1/5 dibagi 2. Nah, gitu aja. Jadi jawabannya ya A. Jadi nggak perlu kita cari lagi F-nya berapa, G-nya berapa, baru kita gabung, baru cari inverse. Jangan lagi. Jadi pakai konsep yang ini tadi, ya. Itu untuk nomor 9. Oke, selanjutnya pembahasan soal nomor 6. Ada F-nya, X tambah 3, ada G-nya, 2X kurang 1, berapa F dot G inverse X-nya. Nah, kalau di sini, abang cari dulu apanya, FOG-nya. Nah, jadi FOG itu kan F buka kurung GX, jadi G masukkan ke F. Jadi setiap X di sini, ganti dengan GX, jadi GX tambah 3. GX-nya 2X kurang 1, 2X kurang 1 tambah 3, atau 2X tambah 2. Itulah FOG-nya. Nah, baru kita misalkan Y, karena ditanya tadi inverse-nya D, pindah ke kanan 2-nya, baru bagi 2 ya. Sehingga FOG inverse adalah X bagi 2 setengah X kurang 2 bagi 2 kurang 1. Nah, inilah untuk jawaban yang nomor 6. Nah, nomor 7 juga sama. Ada F-nya, 2X tambah 3, ada D-nya, X kurang 2 yang ditanya FOG inverse. Nah, G-nya masukin ke F. Jadi 2 buka kurung X kurang 2 tambah 3, berarti 2X kurang 4 tambah 3 kurang 1 sama dengan Y. Dapalah X-nya, Y tambah 1 per 2. Kita ganti ya. Berarti X tambah 1 per 2 itulah F dot G inverse-nya. Gampang gitu ya. Oke, nomor 8. Fx-nya ada, Gx-nya ada. Cuma di sini dibalik, tentukanlah G dot F inverse. Nah, kalau G dot F, berarti F-nya masukin ke G. Nah, ini kita ganti kemarin ya. X di sini kita ganti dengan F-nya. Berarti X kurang 1 per X tambah 3. Atau kalau kita kali silang, jadi 4X kurang 1 per X. Nah, kalau ini deh, kita pakai cara cepat yang tadi. Jadi ini kan X tambah 0 ini. Nah, jadi yang kita tukar 0-nya ke atas, berarti 0X, atau tinggal min 1-nya, bagi X, ini tambah 4 kali minus, berarti jadi kurang 4 ya. Jadi min 1 per X kurang 4. Nah, itu untuk nomor 8. Oke, soal terakhir, nomor 10. Nah, ini ada bentuk eksponen yang ditanya inverse-nya. Ingat tadi deh, mencari inverse kita cari X-nya. Nah, sedikit dulu kita coba bahas apa hubungan antara pangkat atau eksponen dengan logaritma. Jadi kalau A pangkat B sama dengan C, maka A logaritma C sama dengan B. Begitu cara merubahnya ya. Jadi kalau di soal tadi 3 pangkat X sama dengan Y, berarti X-nya sama dengan 3 log Y. Nah, itu aja itu deh. Jadi F inverse X-nya adalah 3 logaritma X. Jadi gampang ya, tinggal kita rubahkan saja. Oke? Baik, abang kira itu penjelasan atau video untuk materi komposisi fungsi yang kedua untuk kelas 10. Sampai ketemu lagi dengan Pak Bosner di pertemuan berikutnya.